Apa kabar saudara? Saya berdoa Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu baik dan dilindungi Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, saya berdoa Anda selalu kuat dan jangan menyerah. Banyak hal yang sedang terjadi hari-hari ini yang tentu tidak terlepas dari suka dan duka. Ada beberapa berita duka yang kita dengar di kanan kiri. Baru-baru ini orang-orang kenalan kami yang kami kenal cukup baik, bahkan teman-teman dan hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena COVID-19. Ada yang cukup dekat dengan kami dan saya cukup terguncang dan beberapa minggu belakangan saya terus bicara sama Tuhan dan tanya Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau saya mengerti. Setiap kali ada kejadian-kejadian seperti ini, saya tidak tanya Tuhan kenapa, tapi saya tanya Tuhan mau apa. What do I need to know? Apa yang saya harus mengerti? Gak ada yang bisa ngerti pikiran Tuhan. Pikiran manusia tuh terlalu dangkal untuk ngerti pikiran Tuhan. Otak manusia tuh terlalu kecil untuk ngerti rencana Tuhan. Kita harus belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai segala keputusannya. Tuhan selalu baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang kebal terhadap kematian. Dan saya belajar bahwa bagaimana cara orang mati tidak ada hubungannya dengan baik atau tidaknya dia hidup. Kita nggak bisa menghakimi siapa yang dipanggil Tuhan berpulang di masa-masa ini. Yang saya juga belajar bahwa kita diingatkan tujuan akhir kita itu bukan kekayaan tapi kekekalan. Betapa selama hidup kita diajar untuk mengejar yang namanya kesuksesan. Yang artinya kekayaan. Diartikan kekayaan oleh banyak orang dan kita berlomba-lomba untuk berusaha memperoleh segala harta, kenikmatan dunia yang bisa ditawarkan kepada kita. Sehingga seringkali kita lupa bahwa apa tujuan kita ada sebenarnya. Tujuan akhir kita bukan kekayaan, tapi kekekalan. Dan saya juga diingatkan bahwa kita harus semakin bijak dengan hidup kita. Syukuri hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita masih punya waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, mari hargai waktu itu. Apakah kita sudah bijak dengan hidup yang Tuhan percayakan? Apa yang sudah kita buat dengan hidup kita? Ketika saya lihat teman-teman saya yang dipanggil Tuhan seusia saya mulai berpikir, kalau saya mati hari ini, saya sudah buat apa? Saya percaya bahwa kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab. Yang paling menakutkan itu bukanlah kematian, tapi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita ketika kita berpulang. Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Seringkali yang kita ingat adalah ayat di mana Yesus bilang, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita selalu minta apa saja sama Tuhan dalam nama Yesus. Tapi kita lupa bahwa kita juga harus berbuah. Kita harus pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Bicara tentang hidup yang berbuah, a fruitful life. Buah itu bicara tentang 3 hal. Yang pertama, karya atau dampak. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata begini, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Apakah hari ini kita telah hidup untuk Tuhan? Apakah hari ini kita yang ditebus telah menghidupi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita? Apa yang sudah kita buat dengan hidup kita? Ingat, hidup adalah tanggung jawab. Tuhan telah menitipkan sebuah tanggung jawab dalam hidup setiap kita. Apakah kita sudah menghidupinya? Apakah kita sudah membagikan hidup kita untuk orang lain?
Karena orang yang hidup untuk diri sendiri nggak akan berbuah. Yohanes 12 ayat 24. Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus jadi teladan buat kita, bahwa kematiannya dan kemudian kebangkitannya telah memerdekakan kita dan menyelamatkan kita. Teladan Yesus yang harusnya juga kita hidupi, bahwa kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Apakah kita sudah bagikan hidup kita buat orang lain? Kalau kita mati hari ini, kita sudah buat apa? Dampak kita yang sesungguhnya itu justru akan nampak ketika kita sudah tidak ada. Satu hari saya punya kesempatan ke Calcutta, India. Dan saya sempat mengunjungi tempat panti asuhan dan sekolah yang didirikan oleh Mother Teresa. Di dalamnya ada biara dan ada kuburan Mother Teresa di situ, ada karya-karya tulisannya, ada kamar yang pernah didiaminya. Dan ketika saya ada di situ, saya lihat masih banyak anak-anak yatim piatu, anak-anak cacat yang ada di situ. Dan sedangkan Mother Teresa sudah tidak ada lagi, tapi karyanya masih terus bicara. Dampak kita justru akan nampak ketika kita nggak ada lagi. Betapa banyak hamba-hamba Tuhan yang buahnya kelihatan begitu nyata ketika mereka berpulang kepada Bapa. Begitu banyak orang yang menangisi mereka. Begitu banyak orang yang hidupnya sudah disentuh dan berubah berkat pelayanan mereka. Dan ketika mereka berpulang kepada Bapa, begitu banyak orang yang menangisi mereka. Apa yang sudah kita buat? Ketika kita pergi meninggalkan nama baik, sebuah legacy, warisan yang kita bisa tinggalkan buat para penerus kita. Apa yang kita bisa wariskan? Amsal 13 ayat 22 bilang, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah kita bisa meninggalkan warisan yang baik buat para penerus kita? Legacy, apakah kita punya legacy? Yang kedua, buah bicara soal jiwa. Apakah keluarga kita sudah mengenal Tuhan? Berapa banyak orang yang sudah kita muridkan? Matius 28 ayat 19 bilang gini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Waktu saya lihat teman saya, sesama teman hamba Tuhan yang masih muda, dipanggil Tuhan, saya sedih banget karena kehidupannya sangat-sangat jadi berkat. Pengajarannya sangat baik. Khotbahnya betul-betul luar biasa. Ketika secara virtual kami menyaksikan dia dimakamkan, saya nangis dan saya scroll IG-nya dan saya dengarkan khotbahnya. Sedih banget ngebayangin hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa memuridkan banyak orang, dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, dia simpan khotbah-khotbahnya dalam sosial media sehingga sampai hari ini orang masih bisa tetap dengarkan. Saya cuma mau ingatkan bahwa ada satu mandat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Waktu saya merenungkan hidup teman saya ini, saya bilang sama suami saya, "Jo, berapa banyak orang yang sudah kita muridkan? Kita harusnya mulai fokus ke situ. Nggak hanya sekedar khotbah-khotbah, tapi betul-betul ada orang-orang yang kita mentor." Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan menitipkan sebuah mandat, sebuah tugas yang harus kita jalankan. Jangan sampai waktu kita berpulang ke rumah Bapa, apa yang Tuhan suruh kita kerjakan belum kita kerjakan. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita? Janji Tuhan pasti jauh lebih panjang daripada usia kita. Mungkin hari ini saya belum selesai
melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Mungkin saja ketika Tuhan panggil saya suatu hari nanti, saya belum melihat 1000 pemimpin buat Indonesia yang kami lahirkan. Karena janji Tuhan itu lebih panjang daripada usia kita. Tapi paling enggak, kita sudah memulai. Kita sudah lakukan bagian kita. Dan harus ada orang lain yang meneruskannya. Saya mau ingatkan bahwa jiwa itu sangat berharga bagi sorga. Lukas 15 ayat 7 bilang gini, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Bagi Tuhan, satu jiwa sangat berharga. Apakah kita sudah memenangkan keluarga kita? Pelayanan saya yang pertama adalah berdoa syafaat buat keluarga saya. Setiap malam saya berdoa buat keluarga saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau hari ini mereka satu-satu sudah mengenal Tuhan. Waktu saya sekolah di Australia, saya sempat tinggal 1 tahun di rumah paman saya. Dan saat itu mereka belum kenal Tuhan. Setiap pagi saya bangun, saya tumpangin tangan semua patung-patung berhala di rumahnya. Dan saya bersyukur hari ini paman saya dan keluarganya mereka sudah ikut Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh. Doa kita tuh nggak ada yang sia-sia. Waktu kami masih SMA, saya sama suami, waktu itu masih pacar, kita bikin persekutuan di sekolah. Setiap pulang sekolah, kami cuma 4-5 orang, kami berdoa, lalu kami tumpang tangani setiap kursi-kursi di kelas-kelas yang ada. Dan kami bersyukur setelah kami kuliah di Australia, kami dengar teman-teman kami di masa SMA yang tadinya belum kenal Tuhan, hari ini sudah ikut Tuhan. Doa tuh nggak pernah sia-sia. Jiwa tuh bagi sorga sangat berharga. Yakobus 5 ayat 20 bilang gini, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Ayo, jangan menghakimi orang berdosa, tapi berusaha menuntun mereka, supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang sesat, berbalik kepada jalan Tuhan. Biarlah kita boleh membawa banyak jiwa buat sorga. Kita harus berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa orang dari maut. Sekalipun orang itu mungkin nyakitin kita, ayo berdoa buat jiwanya, rebut mereka untuk Tuhan. Jadilah penjala jiwa, bukan penghalang jiwa. Beberapa orang Kristen nggak jadi teladan. Hidup dalam kemunafikan, bahkan penuh dengan penghakiman. Justru hal-hal inilah yang menghalangi orang untuk mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin orang mau datang sama Tuhan kalau mereka dalam keadaan masih berdosa, kita hakimi mereka? Matius 23 ayat 13. Yesus berkata begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Makanya saya sering bilang ini, kalau nggak bisa nolong, jangan ngomong. Kalau nggak bantu, jangan bikin buntu. Kalau kita nggak bisa nyelamatin jiwa-jiwa, jangan malah jadi batu sandungan buat mereka. Saya sedih banget waktu di IG maupun di YouTube, ada orang-orang agama lain yang komentar, bicara tentang bagaimana mereka diberkati dengan pengajaran yang mereka dengarkan, meskipun mereka tahu bahwa mereka memeluk agama yang berbeda. Beberapa orang Kristen mulai komen, balas, dan serang orang-orang yang komen itu dengan perkataan yang tidak seharusnya dan sebagainya. Saya sedih banget. Kalau kita nggak bisa nolong, jangan ngomong. Kalau kita nggak bisa bantu, jangan bikin buntu. Jiwa bagi Tuhan itu sangat berharga. Saya tuh nggak merasa besar kepala atau sombong ketika orang memuji khotbah dan sebagainya. Saya tuh malah sangat-sangat terberkati itu ketika saya baca kesaksian di komen-komen YouTube maupun IG, ketika ada yang bilang gini, "Kak Heni, hidup saya berubah sejak saya dengerin khotbah Kak Heni. Kak Heni, iman saya bertumbuh. Kak Heni, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh sejak saya ikutin khotbah Kak Heni. Kak Heni, hidup saya berubah." Hal-hal ini tuh bikin saya nangis.
Karena sebenarnya saya tahu Tuhan cuma pinjam mulut saya. Tuhan cuma titipkan firman-Nya di hati saya. Nggak ada yang saya buat. Semuanya Tuhan yang buat. Kita ini cuma bejana. We're only the vessel. Saya tuh ibaratnya pipa. Saya cuma pipa aja. Sorga kirimkan semuanya itu lewat saya. Saya selalu bilang, saya cuma keledainya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bisa menangkan jiwa-jiwa, paling nggak kita berdoa buat mereka. Jangan serang mereka. Semua orang berhak dengar kabar baik. Semua orang berhak dengar betapa Tuhan mengasihi mereka. Siapapun mereka, apapun agamanya. Kadang-kadang roh agamawi itu gini, bikin kita ngerasa kita lebih benar dari orang lain. Kita pikir kita udah paling suci, udah paling hebat. Semua agama salah, kita udah paling benar. Padahal hal-hal ini yang Yesus selalu marah dan bilang bahwa itu kemunafikan. Ayo jadi penjala jiwa, jangan jadi penghalang jiwa. Yang ketiga, buah bicara soal perubahan hidup. Matius 3 ayat 8 bilang gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ingin saudara lihat gambar ini. Masih hidupkah saya besok? Mari perbaiki diri kita dari sekarang. Karena kematian gak akan nunggu kita berubah. Kalau kita takut mati, perlu dipertanyakan, apakah kita telah mengalami kasih Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi kita, waktu Tuhan jemput kita harusnya kita bahagia. Karena artinya tugas kita di bumi ini selesai. Mungkin kita pikir kita akan sedih waktu kita meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan pasti pelihara mereka. Yang jadi fokus kita harusnya adalah apakah kita telah menghidupi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bisakah kita mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan? Baik kepercayaan dalam bentuk harta, pengetahuan, keahlian, dan yang paling penting, apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita berbuah? Apakah kita telah berubah? Mari kita lihat dalam firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan berubah, buah seperti apa yang Tuhan mau kita hidupi. Efesus 4 dengan perikop manusia baru, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini harapan yang Tuhan mau dari kita. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, dan hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mari kita jadi orang yang bijaksana dengan hidup kita. Mari hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan pikiran yang sia-sia. Kita telah mengenal kebenaran, mari hidupi kebenaran. Saya akan bacakan ringkasannya dengan cepat dalam Efesus 4 ayat 25-32. Nanti Anda bisa baca sendiri di rumah. Apa yang harus kita ubah? Ayat 25, buanglah dusta. Kemudian apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ayo berubah. Jangan bohong lagi. Jangan berbuat dosa. Jangan mencuri. Jangan berkata-kata kotor dan jangan pahit, harus mengampuni. Jangan bertengkar dan jangan saling fitnah. Jaga perkataan kita dari hal-hal yang sia-sia. Jaga pikiran dan hidup kita dari perkara yang sia-sia. Mari hidup berbuah. Ingat, buah bicara soal yang pertama, karya atau dampak. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, perubahan hidup. Kalau kita mati hari ini, kita sudah buat apa? Mari persiapkan hidup kita. Hidupi kehendak Allah. Hidupi firman Allah. Selalu siaplah.
kapanpun Tuhan jemput kita, percayalah itu akan jadi hari yang paling bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami masih boleh hidup hari ini di bumi ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan kalau kami masih boleh bangun setiap pagi dan memandang orang-orang yang kami sayang. Tuhan, terima kasih kalau kami masih dikasih nafas, dikasih kekuatan untuk berkarya Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami mau lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur. Kami gak mau sia-siakan hidup kami. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami meninggalkan hidup kami yang sia-sia dan sungguh-sungguh hidup untuk Allah. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amen.